Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Ferry Setiawan, NIM saya 1913019. Saya dari kelas A Pendidikan IPS. Saya akan mencoba menerangkan analisis kurikulum sesuai dengan kemampuan saya. Analisis kurikulum secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan dan memperbaiki kelemahan yang ada, menciptakan metode baru, meningkatkan produktivitas SDM dalam dunia pendidikan, dan menjawab pertanyaan yang masih belum terjawab pada kurikulum sebelumnya. Yang pertama yaitu ada fungsi penyesuaian, karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis. Maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Yang kedua yaitu ada fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi yang berintegrasi, oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat. Maka pribadi yang terintegrasi itu akan mengembalikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum harus mampu membedakan perbedaan antar kalangan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Yang kelima yaitu ada fungsi pemilihan. Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan lagi bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Yang keenam yaitu ada fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Sedangkan fungsi praktis dari kurikulum adalah meliputi, yaitu ada fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dalam sehari-hari. Yang kedua yaitu fungsi bagi sekolah yang diatasnya adalah untuk menjamin adanya pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu ada fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan. Ruang lingkup analisis kurikulum. Kurikulum merupakan kerangka acuan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan dari kelompok pembelajar, mengembangkan tujuan atau sasaran suatu program, menyusun silabus yang sesuai, menentukan struktur pembelajaran, metode pengajaran dan bahan ajar, serta untuk mengadakan evaluasi program bahasa sebagai hasil dari proses tersebut. Dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya secara fungsional. Komponen-komponen tersebut menurut Sri Subekti terdiri dari komponen yaitu tujuan, isi materi, organisasi, strategi pembelajaran, sarana dan evaluasi. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Nama Shaudih. Ia menjelaskan bahwa komponen-komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi materi, proses atau sistem penyampaian dan media serta evaluasi. Keempat komponen tersebut berkaitan erat satu antara yang lain. 1. Perencanaan. Pada proses ini terdapat beberapa tahapan yaitu 1. Identifikasi masalah. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Prinsip relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat
dan relevansi ke dalam. Berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Yang ketiga yaitu prinsip efisiensi. Artinya kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana dan biaya yang murah. Yang keempat yaitu prinsip kontinuitas. Kegiatan belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas yang lain, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di sini dan di tempat lain bagi anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Kegiatan utama pengelolaan kurikulum adalah meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum yang bergerak dalam satu sistem dalam siklus yang berkesinambungan, yang bertahap dan berkesinambungan dalam lingkaran proses sistem pendidikan yang menyeluruh. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Sukma Dinata menegaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum, antara lain yaitu pemahaman esensi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengawasan kurikulum. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama evaluasi hasil belajar. Suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Yang kedua yaitu ada evaluasi program pengajaran. Merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan dari program tersebut. Luaran analisis kurikulum. Luaran analisis kurikulum atau biasa disebut dengan hasil analisis kurikulum. Biasanya hasil ini untuk mengetahui apa yang diperoleh dari pengkajian, pengklasifikasian pada kurikulum. Setiap masa di Indonesia pasti mengalami perubahan serta peningkatan, di mana kurikulum yang bersifat dinamis terus ada pembaruan, di mana kurikulum Indonesia dirancang sesuai sosio masyarakat untuk nantinya dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional yang ideal di segala bidang, bukan hanya menyangkut isi kurikulum, dan tetapi para pendidik atau pengajar juga memiliki peranan penting sebagai berhasilnya tujuan dari pendidikan yang ada. Kemudian kurikulum itu disempurnakan seperti kemudian dari adanya pembentukan kurikulum K13 yang baru sebagai penyempurnaan kurikulum dari sebelumnya. Misal, adapun perbedaan dari kurikulum-kurikulum tersebut pada kurikulum KTSP 2006 yaitu yang pertama misalnya yaitu ada mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu untuk semua jenjang. Yang kedua seperti mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi sendiri untuk semua jenjang. Yang ketiga, bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain untuk jenjang SD.
yang pada kurikulum 2013 misalnya, yaitu satu, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi untuk semua jenjang. Yang kedua, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain, memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas untuk semua jenjang. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai penghela mapes lain atau sikap keterampilan berbahasa untuk jenjang SD. Yang keempat yaitu semua mata pelajaran diajarkan terkait dengan terpadu dengan pendekatan yang sama atau saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba dan menalar untuk semua jenjang. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.